Karena Yoshua ingin kembali secara terbuka dan jujur, dia tentu saja tidak berani membunuh anggota keluarga Renza dengan gegap gempita. Meskipun dia tidak bisa membunuh mereka secara terbuka, akan lebih mudah untuk membunuh mereka secara diam-diam. Front itu sendiri adalah organisasi tentara bayaran top dunia, dengan banyak ahli di bawah komandonya. Jika semua ahli ini datang untuk membunuh keluarga Renza, sangat mustahil bagi keluarga Renza untuk bertahan hidup. Dia bahkan merasa khawatir bahwa Tama tidak dapat membawa kekuatan ahli yang begitu menakutkan. Jika keluarga Renza tidak dapat memenuhi tuntutan Yoshua, Yoshua pasti akan melancarkan pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap anggota keluarga. Selain itu, dia juga percaya bahwa Yoshua telah menunggu hari ini selama 20 tahun, dan jelas tidak hanya membicarakannya. Namun, kondisi yang diberikan olehnya memang terlalu keras. Ini bukan pilihan antara hidup dan mati, ini adalah pilihan antara hidup dan terbakar dengan kasih karunia. Jika kondisi Yoshua diterima, keluarga Renza memang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Namun, semua martabat keluarga akan lenyap, dan selama orang-orang keluarga Renza masih hidup, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan orang lain, dan bahkan setelah mati, mereka akan ditusuk oleh orang lain. Jadi, dia terjebak dalam dua pilihan yang paling kusut sejak hidupnya. Tiba-tiba, tidak tahu harus berbuat apa. Dan keluarga Renza di belakangnya, saat ini juga hantu. Bagi sebagian besar keluarga Renza, mereka tidak memiliki tulang punggung yang nyata, yang ada hanya uang dan status dukungan, yang selalu ada dalam rasa superioritas terdalam mereka. Karena itu, dalam menghadapi ancaman kematian saat ini, mereka hanya ingin hidup. Selama mereka bisa bertahan, tidak masalah apakah mereka kehilangan muka atau tidak. Jika mereka tidak bisa, mereka dapat mengambil sisa aset mereka dan meninggalkan Indonesia, pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenal mereka, dan menjalani sisa hidup mereka dengan damai. Dengan cara ini, lebih baik daripada mati sia-sia di bawah foya pembunuhan dari front kataklismik. Namun, Maher Renza tidak bisa menerima kondisi seperti itu. Pada saat ini, Herman menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Orang tua, bagaimana menurutmu? Apakah Anda setuju atau menolak persyaratan Panglima tertinggi kita?" Maher Renza, di bawah tekanan besar, perlahan berbicara, "Adik laki-laki, tolong laporkan juga kembali ke Panglima tertinggi Anda. Kondisi ini terlalu keras untuk keluarga Renza kami. Bahkan jika saya benar-benar bersedia menyerahkan Gunung DR kepadanya, begitu banyak peti mati leluhur keluarga Renza di Gunung DR, juga membutuhkan periode waktu untuk ditempatkan dengan baik." Mengatakan itu, Maher Renza memberikan sedikit pukulan dan berkata dengan serius, "Lagi pula, Cahya Renza adalah anakku. Aku sebagai seorang ayah tidak bisa meninggalkan peti mati putraku kepada orang lain. Apalagi, aku sudah mengecewakannya sekali ketika dia masih hidup. Ketika dia meninggal, aku tidak bisa mengecewakannya lagi." Mendengar kata-kata ini dari lelaki tua itu, Tama menatap Maher Renza lebih jauh. Seseorang harus mengakui bahwa Maher Renza berani mengatakan kalimat seperti itu saat ini, yang membuat Tama sedikit terkejut, juga memiliki beberapa perubahan dalam sikapnya terhadapnya. Pada saat ini, Maher Renza melanjutkan, "Juga, untuk menyampaikan permintaan maaf keluarga kami kepada keluarga Winarta, saya bersedia membawa anggota keluarga Renza yang tua dan muda untuk memberi penghormatan setelah peti mati Alex dan istrinya dipindahkan ke Gunung DR. Tetapi jika saya begitu tua dan kurus untuk berkabung bagi mereka, saya tidak dapat menerimanya. Akhirnya, saya tidak bisa menerima bahwa saya harus mengambil setengah dari aset saya. Seperti yang saya katakan tadi, saya bersedia mengambil 10 triliun sebagai kompensasi. Jika Panglima tertinggi Anda tidak puas, dan ini sudah batas maksimum yang dapat saya terima." Herman benar-benar tidak menyangka bahwa Maher Renza akan menunjukkan perlawanan terhadap setiap kondisi yang diajukan Panglima tertinggi.
Jadi dia menanyainya dengan ekspresi sinis, "Hal lama, apakah menurutmu aku datang untuk bernegosiasi denganmu? Saya baru saja datang untuk menyampaikan instruksi dari Panglima tertinggi kita dengan jujur. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar." Mendengar kata-kata ini, Maherenza memiliki ekspresi kematian yang murah hati dan berkata dengan suara dingin, "Jika tidak ada ruang untuk tawar-menawar, maka saya tidak perlu bernegosiasi. Jika Panglima tertinggi Anda tidak takut memicu kemarahan publik, dia bisa datang ke keluarga Wade dan membunuh saya. Bagaimanapun, pada usia ini, kematian saya tidak cukup." Paman tertua Tama, Andre, mendengar ini, dengan segera cemas, berkata dengan suara rendah, "Ayah, Anda tidak boleh impulsif. Front kataklismik ini sangat kuat, dan semuanya ahli top, dan membunuh tanpa berkedip. Bahkan kepala wali di depan mereka tidak ada duanya. Apalagi kami orang biasa, kamu sudah tua, tapi Martin, Ariel mereka masih muda." Maherenza menatapnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apa? Anda sebagai putra tertua dari keluarga Renza, apakah Anda ingin saya menyetujui persyaratan mereka?" Andre merasa tersentak dari tatapan maut lelaki tua itu, buru-buru berkata, "Ayah, aku merasa ini semua hal bukan keselamatan jiwa yang paling penting. Dia terus berenang, dan aset keluarga Renza kami lebih dari triliunan. Keluarkan setengahnya, sisanya cukup bagi kita untuk hidup seumur hidup dengan batu giok, makanan, dan pakaian. Lagi pula, dengan uang kehidupan tidak dapat dikembalikan. Tetapi jika kita dapat menunda kematian, apakah itu benar-benar tidak ada artinya? Selain itu, keluarga Renza kami mungkin dapat bangkit kembali di masa depan di tangan saya, atau di tangan Martin. Pada saat itu, apa yang hilang hari ini, kami masih dapat memperolehnya kembali." Maherenza menatapnya dan bertanya dengan dingin, "Bangkit lagi? Denganmu, atau kalian berdua saja?" Andre berkata dengan canggung, "Ya, kemampuan saya benar-benar tidak terlalu bagus." Saya mundur dan berkata, "Bahkan jika Anda tidak dapat bangkit lagi, lalu apa? Bahkan jika kita duduk di gunung, begitu banyak uang yang cukup bagi kita untuk makan beberapa kali seumur hidup." Andre lebih dan lebih energi, bahkan berkata dan memberi isyarat untuk membujuk, "Jika Anda khawatir tentang masa depan anak dan cucu tidak bersaing, kita dapat mengambil setengah dari aset yang tersisa untuk mendirikan perwalian keluarga tertutup. Dana perwalian beberapa ratus miliar yuan, pendapatan tahunan setidaknya 1 atau 200-an triliun. Anda hanya perlu menetapkan bahwa anak dan cucu masa depan hanya dapat mengambil keuntungan bersih dari dana perwalian. Kepala sekolah tidak boleh pindah. Nanti anak cucu kita, walaupun kita tidak bisa membuat keluarga Renza bangkit kembali, tapi setidaknya bisa menjadi sangat kaya dan sejahtera seumur hidup. Dengan cara ini, kami dapat memastikan bahwa silsilah keluarga Renza kami akan terus hidup, dan tidak perlu khawatir tentang masa depan anak dan cucu keluarga Renza akan bangkrut. Jika Anda melihatnya dengan cara ini, bukankah itu cukup bagus?" Apakah semua orang berkata begitu? Kecuali Tama dan Sofia, semua orang mengangguk. Untuk kelompok orang ini, tidak ada yang mau mempertaruhkan keselamatan hidup mereka. Tetap hidup adalah hal terpenting bagi mereka. Di depan hidup, apa sedikit lebih sedikit uang? Bahkan jika 90% dari aset keluarga Renza diserahkan, mereka masih memiliki 200 triliun, lebih banyak dan sudah cukup. Andre melihat bahwa anggota keluarga Renza lainnya juga menunjukkan persetujuan mereka, jadi dia tahu bahwa proposalnya memiliki basis publik yang mendasar. Jadi, dia berkata kepada Maherenza, "Ayah, saya pikir Anda harus menyetujui permintaan Front Kataklismik." Ya, yang ketiga, Yuri Renza, juga buru-buru berkata, "Ayah, kakak benar, lebih baik hidup daripada mati, kita harus memikirkan garis keturunan dan dupa keluarga Renza." Sekian dulu ya video kali ini.
kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.